Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, nusolli wa nusallimu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada Nabi besar kita semua, Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'in, hingga selaku kita sebagai umatnya. Amin ya Allah, amin ya mujibas sa'ilin. Yang saya hormati dan yang saya muliakan, Profesor Dr. Muhyiddin Syah beserta Ibu Dr. Randa Hajah Yuyun Yulianingsih MPD, dan tak lupa kepada teman-teman semua yang saya hormati dan yang saya banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan mendiskusikan mengenai peranan konselor dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling. Untuk pemateri pertama kebetulan akan saya paparkan, yakni mengenai beberapa persyaratan sebagai konselor. Menurut Winkle, syarat menjadi konselor adalah mempunyai sikap menerima, sikap ingin memahami, sikap bertindak, berkata secara jujur, memiliki kepekaan, mempunyai kemampuan komunikasi yang tepat, memiliki kesabaran mental dan jasmani yang layak, serta menaati kode etik jabatan. Sedangkan persyaratan sifat dan sikap, menurut Walgito, syarat-syarat menjadi konselor adalah sebagai berikut. 1. Seorang pembimbing mempunyai pengetahuan cukup luas, baik dari segi teori maupun dari segi praktik. 2. Telah cukup dewasa secara psikologis, yaitu adanya kemantapan atau kestabilan fisiknya, terutama dalam segi emosi. Ketiga, sehat jasmani dan fisikis. Keempat, mempunyai kecintaan terhadap pekerjaannya dan juga terhadap anak atau individu yang dihadapinya. 5. Mempunyai inisiatif yang baik. Keenam, seorang pembimbing haruslah supel, ramah tamah, sopan santun dalam segala perbuatannya, sehingga pembimbing dapat bekerja sama dan memberikan bantuan secukupnya untuk kepentingan anak didiknya. Ketujuh, mempunyai sifat-sifat yang dapat menjalankan prinsip-prinsip serta kode etik bimbingan dan konseling dengan sebaik-baiknya. Pendapat lain yang mengemukakan tentang syarat-syarat konselor antara lain: 1. Persyaratan pendidikan formal. Secara umum persyaratan konselor yaitu sekolah serendah-rendahnya harus memiliki ijazah sarjana muda dari suatu pendidikan yang sah. Secara profesional, seorang konselor hendaknya telah mencapai tingkat pendidikan sarjana bimbingan, telah memiliki pengalaman mengajar atau melaksanakan praktik konseling selama 2 tahun. 2. Persyaratan kepribadian, memiliki pengalaman terhadap orang lain secara objektif dan simpatik, memiliki kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain, memahami batas-batas kemampuan yang ada pada dirinya sendiri, memiliki minat yang mendalam mengenai murid-muridnya, dan berkeinginan sungguh-sungguh untuk memberikan bantuan kepada mereka, serta memiliki kedewasaan pribadi, spiritual, mental, sosial, dan fisik. 3. Persyaratan sifat dan sikap. Konselor harus mempunyai sifat dan sikap untuk menerima sebagaimana adanya. Seorang konselor harus memperhatikan sifat keaslian dan tidak berpura-pura, penuh perhatian atau pemahaman, benar dan menyeluruh dari apa yang dimukakan oleh klien, supel, jujur, ramah tamah, fleksibel, kesungguhan dari konselor sehingga klien merasa dihargai, mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi, berempati, membina keakraban, dan bersikap terbuka. Berdasarkan pendapat para ahli, dapat disimpulkan syarat-syarat konselor antara lain:
Persyaratan pendidikan mempunyai ijazah sekurang-kurangnya sarjana muda, lulusan program studi bimbingan dan konseling. 2. Persyaratan kepribadian dapat merasakan apa yang dirasakan orang lain, menghargai orang lain, tidak mau menang sendiri dan objektif, memiliki kedewasaan pribadi, spiritual, mental, sosial, dan fisik, pengalaman terhadap orang lain secara objektif dan simpatik, memiliki kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain, memahami batas-batas kemampuan yang ada pada dirinya sendiri. Ketiga, persyaratan sifat dan sikap. Menerima klien sebagaimana adanya, memiliki sifat-sifat luas, hangat, dapat menerima orang lain, terbuka, supel, ramah tamah, sopan santun dalam segala perbuatannya, serta memiliki kepekaan dan mempunyai kemampuan komunikasi yang tepat, serta menaati kode etik jabatan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lanjut kepada pemateri kedua, yakni Saudari Renata mengenai kewajiban konselor. Kepada Saudari Renata, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Renata Dia Ulhak, NIM 11920201996, akan memaparkan materi mengenai kewajiban konselor. Nah, dalam keputusan pengurus besar Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia atau yang disingkat menjadi PBABKIN nomor 10 tahun 2006 tentang penetapan kode etik profesi bimbingan dan konseling, terdapat beberapa kewajiban sebagai seorang konselor, yakni ditinjau dari 3 sisi. Yang pertama, berdasarkan kualifikasi konselor dalam sikap dan keterampilan. Yang kedua, berdasarkan hubungan dalam pemberian pelayanan. Dan yang ketiga, berdasarkan hubungan antara konselor dan klien. Nah, poin yang pertama, yang berdasarkan kualifikasi konselor dalam sikap dan keterampilan. 1. Konselor wajib terus meninjau perkembangan dan penguasaan dirinya. Jadi konselor itu wajib memahami kekurangan-kekurangan yang ada pada dirinya sendiri, karena hal tersebut akan mempengaruhi hubungannya dengan orang lain dan jika tidak diperhatikan akan mengakibatkan rendahnya mutu pelayanan profesional serta akan merugikan klien. Yang kedua, konselor wajib memperhatikan sifat-sifat sederhana seperti rendah hati, sabar, menepati janji, dapat dipercaya, jujur, tertib, dan hormat. Yang ketiga, konselor wajib memiliki rasa tanggung jawab terhadap saran maupun peringatan yang diberikan kepadanya, khususnya dari rekan-rekan seprofesi dalam hubungannya dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan tingkah laku profesional sebagaimana yang telah diatur di dalam kode etik. Jadi, jika konselor tersebut mendapatkan saran, baik itu dari klien atau dari rekan kerja, konselor wajib bertanggung jawab atas hal tersebut. Yang keempat, konselor wajib mengutamakan mutu kerja setinggi mungkin dan tidak mengutamakan kepentingan pribadi seperti keuntungan material, finansial, maupun popularitas. Yang kelima, konselor wajib memiliki keterampilan menggunakan teknik dan prosedur khusus yang dikembangkan tentunya atas dasar wawasan dan pengetahuan yang luas. Jadi, bimbingan konseling ini dilakukan bukan semata-mata kegiatan, tetapi harus terampil dalam menggunakan teknik dan prosedurnya yang telah dikembangkan. Kemudian yang kedua, poin yang kedua, berdasarkan hubungan dalam pemberian pelayanan. 1. Konselor wajib menangani klien selama ada kesempatan dalam hubungan antara klien dan konselor. 2. Klien sepenuhnya berhak mengakhiri hubungan dengan konselor meskipun proses konseling belum mencapai suatu hasil yang konkret. Sebaliknya, konselor pun tidak akan melanjutkan hubungan apabila klien ternyata tidak memperoleh manfaat dari hubungan tersebut. Nah, poin yang terakhir yaitu berdasarkan hubungan
antara antara konselor dan klien. Satu, konselor wajib menghormati harkat, martabat, integritas, dan keyakinan klien. Jadi konselor itu wajib menempatkan kepentingan kliennya di atas kepentingannya sendiri. Yang kedua, dalam melakukan tugasnya, konselor tidak boleh mengadakan pembedaan seperti membeda-bedakan atas dasar suku, bangsa, warna kulit, agama, status sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Yang ketiga, konselor tidak akan memaksa untuk memberikan bantuan kepada seseorang tanpa izin dari orang yang bersangkutan. Yang keempat, konselor wajib memberikan bantuan kepada siapapun, lebih-lebih dalam keadaan darurat atau banyak orang yang menghendaki. Yang kelima, konselor wajib memberikan pelayanan hingga tuntas sepanjang dikehendaki oleh klien. 6. Konselor wajib menjelaskan kepada klien sifat hubungan yang sedang dibina dan batas-batas tanggung jawab masing-masing dalam hubungan profesional. 7. Konselor wajib mengutamakan perhatian kepada klien apabila timbul masalah dalam kegiatan tersebut, maka wajib diperhatikan kepentingan pihak-pihak yang terlibat dan juga tuntutan profesinya sebagai konselor. Nah, dan yang terakhir, konselor tidak bisa memberikan bantuan kepada sanak keluarga, teman-teman karibnya sepanjang hubungannya profesional. Nah, jadi dalam poin yang terakhir ini, walaupun kliennya itu masih keluarga atau teman dekat, tetapi tetap seorang konselor itu wajib melaksanakan pekerjaannya dengan profesional. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Dilanjut pada materi yang selanjutnya. Terima kasih kepada Saudari Renata yang telah memaparkan materinya mengenai kewajiban sebagai konselor. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari apa yang telah dipaparkan oleh Saudari Renata. Selanjutnya, yakni tanggung jawab sebagai konselor yang akan dipaparkan oleh Saudari Salsabila. Kepada Saudari Salsabila, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Salsabila Nur Fauziah, NIM 11920202114. Di sini saya sebagai pemateri yang ketiga yang akan menjelaskan mengenai tanggung jawab konselor. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 6, keberadaan konselor dalam sistem pendidikan nasional dinyatakan sebagai salah satu kualifikasi pendidik, sejajar dengan kualifikasi guru, dosen, pembimbing pelajar, tutor, fasilitator, dan instruktur. Tanggung jawab sebagai konselor itu terbagi menjadi 6. Yang pertama, tanggung jawab konselor kepada siswa. Yang kedua, tanggung jawab konselor terhadap orang tua. Yang ketiga, tanggung jawab konselor terhadap teman sejawat. Yang keempat, tanggung jawab konselor terhadap sekolah dan masyarakat. Yang kelima, tanggung jawab konselor kepada diri sendiri. Dan yang terakhir, tanggung jawab konselor terhadap profesi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai etika dan tanggung jawab bagi konseling. Di antaranya, memelihara kerahasiaan, kenali keterbatasan Anda, lalu perlakukan klien Anda sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Yang keempat, hindari nyatakan detail-detail yang tidak relevan. Lalu yang terakhir, sadari perbedaan individual dan kultural. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pembimbing atau konselor mempunyai tugas-tugas tertentu, yakni yang pertama, mengadakan penelitian atau observasi terhadap situasi atau keadaan sekolahnya. Yang kedua, berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka pembimbing berkewajiban memberikan saran-saran ataupun pendapat kepada kepala sekolah ataupun staf pengajar lainnya demi kelancaran dan kebaikan sekolah tersebut. Yang ketiga, membuat program bimbingan. Selanjutnya, menyusun tim bimbingan, bentuk dan cara kerja sama. Lalu selanjutnya, melaksanakan bimbingan terhadap anak-anak. Dan yang terakhir, mengadakan evaluasi. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Salsabila yang telah menjelaskan materinya mengenai tanggung jawab sebagai konselor.
Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dari apa yang telah dipaparkan oleh saudari Salsabira tadi. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Beberapa persyaratan sebagai konselor diantaranya: 1. Persyaratan pendidikan, mempunyai ijazah sekurang-kurangnya sarjana muda, lulusan program studi bimbingan dan konseling. 2. Persyaratan kepribadian, dapat merasakan apa yang dirasakan orang lain, menghargai orang lain dan objektif, memiliki kedewasaan pribadi, spiritual, mental, sosial, dan fisik, pengalaman terhadap orang lain secara objektif dan simpatik, memiliki kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain, memahami batas-batas kemampuan yang ada pada dirinya sendiri. 3. Persyaratan sifat dan sikap, memiliki sifat-sifat luas, hangat, dapat menerima orang lain, terbuka, supel, ramah tamah, sopan santun dalam segala perbuatannya, memiliki kepekaan, dan mempunyai kemampuan komunikasi yang tepat, serta menaati kode etik jabatan. Adapun kewajiban konselor: 1. Konselor wajib meninjau perkembangan dan penguasaan dirinya. 2. Konselor wajib memperlihatkan sifat-sifat sederhana, rendah hati, sabar, menepati janji, dapat dipercaya, jujur, tertib, dan hormat. 3. Konselor wajib memiliki rasa tanggung jawab terhadap saran maupun peringatan yang diberikan kepadanya. 4. Konselor wajib mengutamakan mutu kerja setinggi mungkin dan tidak mengutamakan kepentingan pribadi. 5. Konselor wajib memiliki keterampilan menggunakan teknik dan prosedur khusus yang dikembangkan atas dasar wawasan yang luas dan kaidah-kaidah ilmiah. Serta konselor harus memiliki tanggung jawab kepada klien atau siswa, orang tua, teman sejawat, profesi, masyarakat, dan kepada diri sendiri. Mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Sebagaimana peribahasa, tak ada gading yang tak retak. Cukup sekian dari kami. Allahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.